Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Kevin Rifaniat dengan NIM 2017-310-501 akan mempresentasikan tentang konsep dasar. Jadi pada umumnya konsep dasar itu merupakan dari abstraksi atau konseptualisasi karakteristik lingkungan, tempat atau wilayah yang diterapkan oleh laporan keuangan. Jadi berbagai sumber atau penulis yang mengajukan sehimpun atau seperangkat konsep dasar yang isinya berbeda-beda. Kemudian berikut adalah daftar konsep dasar dari beberapa sumber, yaitu yang pertama adalah IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia, yang kedua adalah Paul Grady, yang ketiga adalah Accounting Principle Board, yang keempat itu adalah Work, Terni sama Dud, yang kelima adalah Anthony Hawkins, Mersenne, yang terakhir Patton and Littleton. Oke. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI. Jadi IAI ini mengadopsi rangka konseptual dari IASC, sehingga konsep dasar yang dipilih juga mengikuti IASC. Itu terdapat dua konsep, yaitu basis akrual sama usaha berlanjut atau yang disebut going concern. Yang pertama, accrual basis ini menurut standar akuntansi pemerintah, yaitu prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Sedangkan going concern ini atau usaha yang berlanjut adalah tanggung jawab pemimpin perusahaan untuk memeriksa apakah asumsi mengenai going concern itu telah tepat sambil mempersiapkan dalam laporan keuangan. Di sini saya akan melanjutkan dari sumber konsep dasar yang kedua. Yang kedua itu menurut Paul Grady. Dari tahun 1965, Paul Grady ini melakukan studi untuk menginventarisasi praktik akuntansi di Amerika untuk mengidentifikasi berbagai faktor lingkungan, kebiasaan, konsep prinsip, praktik, metode, dan teknik yang membentuk prinsip akuntansi berterima umum di Amerika. Jadi Paul Grady ini mengonsep 10 yang mengidentifikasi yang dianggap melandas praktik bisnis dan akuntansi di Amerika. Jadi konsep ini itu sebagai konsep yang mendasari kualitas, bermanfaat, dan berkedalaman informasi akuntansi atau sebagai keterbatasan yang melekat pada statement keuangan. Dari 10 konsep ini, yang pertama itu ada struktur masyarakat dan pemerintah yang mengakui hak milik pribadi. Yang kedua ada entitas bisnis yang spesifik. Yang ketiga itu usaha yang berlanjut. Kemudian yang keempat ini penyimbolan secara moneter dalam seperangkat akun. Yang kelima konsistensi antara periode untuk entitas yang sama. Kemudian yang keenam ini ada keanekaragaman perlakuan akuntansi di antara entitas independen. Yang ketujuh ini ada konservatisme. Yang kemudian yang ke-8 keterandalan data melalui pengendalian internal. Yang ke-9 materialisasi. Yang ke-10 ketetapan waktu dalam pelaporan keuangan memerlukan
pentaksiran. Kemudian dari sumber konsep dasar yang ketiga itu adalah Accounting Principle Board, yang dimana atau Accounting Principle Board ini atau yang disebut APB adalah sebagai ciri-ciri dasar basic fitur dan memuatnya dalam APB Statement nomor 4 yang mengidentifikasikan bahwa di 13 konsep ini yang merupakan karakteristik lingkungan yang diterapkan akuntansi. Yang pertama itu ada entitas akuntansi, usaha yang berlanjut. Yang ketiga itu pengukuran sumber ekonomi dan kewajiban. Yang keempat periode-periode waktu. Yang kelima pengukuran dalam unit uang. Yang keenam itu ada akrual. Yang ketujuh adalah harga pertukaran. Yang ke-8 itu adalah angka pendekatan. Yang ke-9 pertimbangan. Kemudian yang 10 adalah informasi keuangan yang umum. Yang ke-11 itu statement keuangan berkaitan secara mendasar. Yang ke-12 substansi daripada bentuk. Yang terakhir adalah materials. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Handika Kasmarno, NIM 2017310512. Ya, di sini saya akan menjelaskan sumber konsep dasar dari Anthony Hackwin dan Merchant. Ya, penulis ini mendaftarkan 11 konsep yang dijadikan basis dalam membahas isi, bentuk, susunan, dan arti penting statement keuangan. Ya, konsep dasar dari 1 sampai 5 ini masuk dalam posisi keuangan atau neraca. Sedangkan 6 sampai 11 yaitu masuk ke dalam statement laba rugi. Yang pertama ada pengukuran dengan unit uang, yang kedua entitas, yang ketiga usaha berlanjut, yang keempat kos biaya atau biaya, yang kelima aspek agenda, yang keenam periode akuntansi, yang ketujuh konservatisme, yang kedelapan realisasi, yang ke-9 penandingan, dan ke-10 konsistensi, dan 11 materialitas. Ya, selanjutnya saya menjelaskan walk, tenor, dan dot. Ya, walk dan tenor ini mendaftarkan 4 konsep yang dianggap sebagai postulat dan beberapa konsep lain sebagai prinsip berorientasi masukan, yaitu ada regeneration, matching, konservatisme, disclosure, materiality, dan objectivity. Dan prinsip berorientasi keluaran yaitu comparability, konsistensi, uniform. Yang keempat konsep yang dikategorikan sebagai postulat adalah yang pertama ada usaha berlanjut, yang kedua periode waktu, yang keempat entitas akuntansi, yang keempat unit moneter. Ya, baik, selanjutnya ada Patten dan Littleton. Seperangkat konsep dasar yang dikemukakan Patten dan Littleton ini merupakan konsep-konsep dasar yang dikenalkan sebelum sumber-sumber yang disebut sebelumnya. Ya, buku Patten dan Littleton ini diterbitkan pertama kali pada tahun 1940. Merupakan salah satu karya klasik yang mengaruhi pemikiran akuntansi sesudah itu. Ya, berikut ini merupakan konsep-konsep dasar yang dikemukakan Patten dan Littleton. Yang pertama ada entitas bisnis atau kesatuan usaha, yang kedua kontinuitas kegiatan usaha, yang ketiga ada penghargaan kesepakatan, yang keempat kos melekat, yang kelima ada upaya dan capaian atau hasil, yang keenam ada bukti terverifikasi dan objektif, yang ketujuh ada asumsi. Ya, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan konsep dasar Patten dan Littleton, yaitu ada 3. Yang pertama ada kesatuan usaha, yang kedua kontinuitas usaha, yang ketiga ada penghargaan kesepakatan. Next. Ya, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan konsep yang pertama yaitu kesatuan usaha. Ya, konsep ini menyatakan bahwa perusahaan dianggap sebagai suatu kesatuan atau badan usaha ekonomik yang berdiri sendiri, bertindak atas namanya sendiri, dan kedudukan terpisah dari pemilik atau pihak lain yang menanamkan dana dalam perusahaan, dan kesatuan ekonomi tersebut menjadi pusat perhatian atau sudut pandang akuntansi. Ya,
Berdiri sendiri dan bertindak atas namanya sendiri berarti bahwa suatu kesatuan atau badan usaha diperlakukan sebagai orang atau person. Dengan demikian, konsep ini mempersonifikasi badan usaha sehingga badan usaha dapat melakukan perbuatan hukum dan ekonomik, misalnya membuat kontrak atau memiliki aset atas nama badannya tersebut, bukan atas nama pemilik. Jadi hubungan antara kesatuan usaha dan pemilik dipandang sebagai hubungan bisnis atau hak dan kewajiban atau utang dan piutang. Ya, pemisahan kedudukan kesatuan usaha dan pemilik berarti bahwa fungsi manajemen terpisah dengan fungsi investasi. Kesatuan usaha menjadi sudut pandang akuntansi berarti bahwa akuntansi berkepentingan dengan perlaporan keuangan kesatuan usaha bukan pemilik. Dengan kata lain, kesatuan usaha menjadi kesatuan pelopor yang bertanggung jelas kepada pemilik. Ya, konsep dasar ini didukung legitimasinya dari segi administrasi yang baik. Secara administrasi, pemisahan antara pemilihan dan manajemen, khususnya perusahaan tidak berbadan hukum, merupakan praktik sehat yang sangat penting. Dari segi yuridis, konsep ini sangat didukung legitimasinya dengan diakuinya bentuk badan usaha perseroan terbatas atau PT secara hukum. Ya, selanjutnya, ya di sini saya menjelaskan pengertian konsep kesatuan usaha. Ya, di sini konsep usaha ini berbuat dan bertindak atas namanya sendiri yang terpisah dari pemilik dan dianut oleh akuntan. Ya, dari pengertian tersebut, bila konsep kesatuan ini dianut oleh akuntan, konsep ini mempunyai beberapa implikasi. Ya, konsep kesatuan usaha ini merupakan salah satu konsep kesatuan. Konsep kesatuan yang lain, misalnya kesatuan pemilik, akan dibahas dalam topik laba. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Jihan Kurtua ini dengan NIM 2017-310513. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu batas kesatuan. Walaupun secara yuridis kesatuan usaha didukung keberadaannya, batas kesatuan usaha dari segi akuntansi bukanlah kesatuan yuridis atau hukum, melainkan kesatuan ekonomik, yang artinya akuntansi memperlakukan badan usaha sebagai suatu kesatuan ekonomik daripada kesatuan yuridis. Batas kesatuan ekonomik adalah kendali kontrol oleh suatu manajemen. Oleh karena itu, untuk menentukan kesatuan usaha sebagai pusat pertanggungjawaban keuangan, pertimbangan akuntansi adalah apakah secara ekonomik suatu kegiatan usaha atau lebih dapat dianggap berdiri sendiri sebagai suatu kesatuan. Sebagai contoh, suatu perusahaan induk yang memiliki sebagian besar saham beberapa perseroan terbatas sehingga secara ekonomik menguasai kebijakan perseroan tersebut. Karena dikuasai suatu perusahaan, secara ekonomik seluruh perusahaan induk dan beberapa anak dipandang sebagai suatu kesatuan usaha. Itulah sebabnya standar akuntansi mewajibkan agar statemen keuangan konsolidasi disusun untuk perusahaan induk yang mempunyai beberapa perusahaan anak yang ada di bawah kendalinya. Selanjutnya, pengertian ekuitas. Karena hubungan antara kesatuan usaha terpisah dengan pemilik dan hubungan tersebut dipandang sebagai hubungan bisnis, konsep kesatuan usaha mempunyai implikasi terhadap pendefinisian ekuitas. Dengan sudut pandang kesatuan usaha, secara konseptual, ekuitas atau modal merupakan utang atau kewajiban perusahaan kepada pemilik. Hal ini berlawanan dengan pendefinisian secara struktural, bahwa ekuitas adalah hak residual pemilik terhadap aset bersih sebagaimana didefinisi dalam kerangka konseptual FASB. Dalam hal ini, sudut pandang FASB adalah pemilik. Selanjutnya, pengertian pendapatan. Konsep kesatuan usaha dapat menjelaskan mengapa pendapatan dan utang didefinisi sebagai kenaikan atau aliran masuk aset. Dengan konsep kesatuan usaha, semua sumber ekonomik yang dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan merupakan aset perusahaan, bukan aset pemilik. Kalau ada aliran aset masuk, misalnya kas yang terjadi karena perusahaan menjual barang atau menyerahkan jasa, maka aset perusahaan akan bertambah. Kas masuk itulah yang disebut pendapatan. Tambahan aset ini pada akhirnya nanti akan dikembalikan kepada pemilik kalau perusahaan tidak diteruskan atau dilikuidasi.
Ini berarti bahwa pada saat kas masuk sebagai pendapatan, perusahaan sebenarnya telah mempunyai utang kepada pemilik yang pada saatnya nanti harus dikembalikan. Telah disebut di atas, utang kesatuan usaha kepada pemilik disebut ekuitas. Pada saat terjadi pendapatan atau kenaikan aset, pada saat yang sama utang unit usaha kepada pemilik bertambah, yang berarti ekuitas bertambah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendapatan menambah ekuitas utang kesatuan usaha kepada pemilik. Selanjutnya, pengertian biaya. Definisi biaya sebagai penurunan aset atau timbulnya kewajiban dapat dijelaskan dengan konsep kesatuan usaha. Penyerahan produk dalam rangka menciptakan pendapatan menyebabkan aset persediaan barang berkurang. Berkurangnya aset sebesar kos barang terjual, inilah yang disebut biaya. Biaya pendapatan yang diperoleh diabaikan atau dipisahkan dengan berkurangnya aset. Maka berkurangnya aset sebesar kos barang terjual ini akhirnya harus ditanggung oleh pemilik. Jadi seandainya semua aset setelah dikurangi utang harus dikembalikan kepada pemilik, jumlah rupiah yang kembali ke pemilik akan berkurang sebesar biaya tersebut. Ini berarti bahwa pada saat terjadi biaya utang kepada pemilik berkurang dan pemilik harus bersedia menanggung biaya tersebut karena kesatuan usaha dapat dikatakan bertindak untuk kepentingan pemilik. Jadi dapat dikatakan bahwa biaya mengurangi ekuitas. Penalaran yang sama dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa biaya dapat didefinisi sebagai timbulnya kewajiban. Penyerahan barang atau produk tidak selalu berasal dari aset tetapi dapat berasal dari kewajiban, sehingga biaya yang didapat didefinisi sebagai timbulnya kewajiban dalam rangka menciptakan pendapatan yang akhirnya mengakibatkan turunnya aset. Selanjutnya, sistem berpasangan atau double entry atau aspek ganda yang dikemukakan oleh Anthony Hawkins dan Merchant sebenarnya merupakan konsekuensi logika atau turunan dari konsep kesatuan usaha. Hubungan bisnis antara manajemen dan pemilik mengakibatkan manajemen harus selalu mempertanggungjawabkan aset yang dikelolanya dan sumber aset tersebut. Ini berarti bahwa pengaruh transaksi terhadap hubungan bisnis dan posisi keuangan, termasuk utang piutang dengan pemilik serta pihak lainnya, harus selalu ditunjukkan. Untuk melaksanakan hal ini dengan mudah dan nyaman, digunakanlah sistem berpasangan. Selanjutnya, persamaan akuntansi. Konsep kesatuan usaha memisahkan manajemen dengan penyedia dana, investor, dan kreditor, dan manajemen bertanggung jawab kepada mereka. Pertanggungjelasan menuntut agar aset yang dipercayakan kepada manajemen selalu ditunjukkan sumber atas asalnya. Pelaporan keuangan harus menunjukkan hubungan ini. Hubungan fungsional inilah yang disebut persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi merupakan cara mempresentasi sistem berpasangan. Agar penyusunan statement keuangan dapat dilakukan dengan cepat, sistem akuntansi buku besar harus diorganisasi atas dasar persamaan akuntansi. Oleh karena itu, persamaan akuntansi dapat dikatakan sebagai hubungan fungsional buku besar yang mempresentasi elemen statement keuangan. Dengan konsep kesatuan usaha, statement pendapatan serta untung dan biaya serta rugi merupakan penyebab perubahan ekuitas. Selanjutnya adalah konsep kontinuitas usaha. Konsep kontinuitas usaha atau usaha berlanjut menyatakan bahwa kalau tidak ada tanda-tanda gejala-gejala atau rencana pasti di masa datang bahwa kesatuan usaha akan dibubarkan atau dilikuidasi, maka akuntansi menganggap bahwa kesatuan usaha tersebut akan berlangsung terus sampai waktu yang tidak terbatas. Konsep ini akan menjadi pertimbangan pada saat penyusunan statement keuangan atau pada saat akuntansi menghadapi berbagai pilihan dalam proses perekayasaan atau penyusunan standar karena kenyataan bahwa kelangsungan hidup perusahaan di masa datang tidak pasti. Dalam menghadapi ketidakpastian kelangsungan usaha, akuntan menganut konsep ini atas dasar penalaran bahwa harapan normal atau umum normal pendirian perusahaan adalah untuk berlangsung terus dan berkembang, bukan untuk mati atau dilikuidasi. Validitas harapan normal ini juga didukung secara empiris dengan banyaknya perusahaan yang hidup cukup lama. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai aspek-aspek dari kontinuitas usaha. Di sini terdapat laporan periodik yang dimana dengan konsep kontinuitas usaha, perusahaan berusaha terus untuk maju
dan berkembang untuk mengukur seberapa maju dan berkembangnya perusahaan yang dijalankan. Perusahaan tersebut akan membuat laporan mengenai perusahaan secara periodik. Yang pertama, kedudukan statement laba rugi. Di sini pendapatan dan biaya untuk satu periode dituangkan dalam statement laba rugi periodik, sehingga statement laba rugi ini dipandang sebagai statement yang paling penting dalam pelaporan keuangan, karena tingkat laba dalam rangka menilai daya mereka. Yang berikutnya ada fungsi neraca dan penilaian elemennya. Dengan konsep kontinuitas usaha, tujuan pelaporan pos neraca adalah untuk menunjukkan sisa potensi-potensi jasa atau sumber-sumber ekonomi yang belum dikonsumsi atau menjadi biaya dalam tahun yang berakhir pada tanggal neraca. Yang berikutnya adalah penghargaan sepakatan. Di sini penghargaan sepakatan menyatakan bahwa jumlah rupiah atau agregat harga atau penghargaan sepakat yang terlibat dalam tiap transaksi atau kegiatan pertukaran merupakan bahan olahan dasar akuntansi yang paling objektif. Nah, terutama dalam mengukur sumber ekonomik yang masuk atau pendapatan dan sumber ekonomik yang keluar atau biaya. Nah, di sini konsep penghargaan sepakatan ini dilandasi pemikiran bahwa fungsi akuntansi adalah menyediakan informasi yang terpaut dengan kegiatan perusahaan yang sebagian besar terdiri atas transaksi pertukaran dengan perusahaan lainnya. Di sini terdapat beberapa aspek. Di dalamnya ada laporan periodik. Nah, laporan periodik ini diasumsi dalam daftar konsep dasar PNL menggunakan istilah cost untuk menunjukkan penghargaan sepakatan karena cost terlanjur mempunyai makna umum acquisition cost dari sudut pandang pihak yang memperoleh sumber ekonomi. Nah, istilah cost ini sebenarnya cukup tepat untuk menyatakan price aggregate atau measure consideration karena alasan-alasan berikut. Yang pertama adalah segi penjualan. Di sini segi penjualan, aliran masuk penghargaan sepakatan ini, penjualan atau pendapatan yang dicatat atau berupa kas atau piutang akhirnya akan menjadi cost juga. Nah, di sini kalau sudah digunakan untuk memperoleh barang atau jasa, cost akan tetap menjadi pengukur berbagai pos aset dan kewajiban. Yang berikutnya adalah segi pembelian. Nah, segi pembelian ini di mana cost mempunyai keterbatasan karena tidak dapat menyatakan hal yang sama dari kedua belah pihak dalam satu pertukaran. Keterbatasan ini tidak menimbulkan masalah. Nah, karena akuntansi mengandung konsep kesatuan usaha, pandangan dari pihak penjual ini atau sebagai pihak luar dianggap tidak relevan lagi dalam suatu perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.